Hari ini kamu belajar で、 untuk beras dan Amerika, 貝、 untuk kerang, dan 石。 untuk batu. 皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 Hari ini kamu belajar 3 kanji dasar yang sering muncul di kata sehari-hari. で、貝、 Dan 石。 kita mulai dari で、 kanji ini awalnya gambar butir-butir beras yang tersebar. Karena bentuk kunonya disederhanakan, sekarang tampilannya jadi seperti tanda silang dengan garis-garis kecil di sekelilingnya. Goresan pertama, tarik garis miring ke kanan bawah di sisi kiri. Goresan kedua, tarik garis miring ke kiri bawah di sisi kanan. Goresan ketiga, tarik garis mendatar dari kiri ke kanan di bagian tengah. Goresan keempat, tarik garis lurus dari atas ke bawah di tengah. Goresan kelima, tarik garis miring ke kiri bawah di tengah. Goresan keenam, tarik garis miring ke kanan bawah di bagian tengah. Cara baca onyomi. でい、まい、メートル、 Cara baca kunyomi. 米、よね、 Contoh pertama, おべえ、 dibaca. お米。 Artinya beras. Ini kata yang sangat sering kamu dengar di rumah atau di toko. Contoh kedua, 米国、 dibaca. 米国。 Artinya Amerika Serikat. Ini bacaan on yang sering muncul di tulisan formal. Contoh ketiga, 米語、 dibaca. 米語。 Artinya bahasa Inggris Amerika. Ini lebih spesifik, jadi cukup dikenali saja dulu. Contoh keempat, 礼式、 dibaca. 礼式。 Artinya gaya Amerika. Kamu bisa lihat kanji. で、 Dipakai sebagai bagian kata majemuk. Kalimatnya, 私は毎日お米を食べます。 artinya, saya makan nasi setiap hari. 私、 Adalah subjek, yaitu orang yang melakukan tindakan. は、 Adalah partikel penanda topik. Jadi kalimat ini sedang berbicara tentang saya. 毎日、 Adalah keterangan waktu. Artinya setiap hari. おべえ、 Adalah objek, yaitu nasi, beras yang dimakan. お、 Adalah partikel objek, menandai bahwa おべえ、 menjadi yang dikenai tindakan. 食べます。 Adalah predikat, artinya makan. Ingat, で、 paling aman kamu hubungkan dengan beras dulu. Lalu baru ingat bahwa ia juga dipakai dalam kata seperti 米国。 sekarang. はい、 Kanji ini berasal dari gambar kerang, jadi makna dasarnya sangat langsung. Dalam tulisan kuno, bentuk cangkangnya digambar dari samping, lalu disederhanakan menjadi bentuk sekarang. Bacaan on untuk 貝、 adalah, 倍、 tapi di level ini yang paling kamu butuhkan justru bacaan kun. 貝、 Untuk kata sehari-hari, bacaan kunnya 貝、 muncul di banyak kata tentang kerang. Jadi ini bacaan utama yang perlu diingat. Contoh pertama, ムール貝、 dibaca. ムール貝。 Artinya kerang musel. Ini kata makanan yang cukup umum. Contoh kedua, 鳥貝、 dibaca. 鳥貝。 Artinya kerang torigai. Kata ini masih alami sebagai nama jenis kerang. Contoh ketiga, ホッキ貝、 dibaca. ホッキ貝。 Artinya kerang hoki. Ini juga nama kerang yang nyata. Contoh keempat, 石貝、 dibaca. 石貝。 Artinya kerang air tawar. Kamu bisa lihat. 貝、 Tetap dibaca. 貝。 Di kata majemuk. Kalimatnya, 私は市場で貝を買います。 artinya, saya membeli kerang di pasar. 私、 Adalah subjek. Pelaku kalimatnya は、 adalah partikel topik. Menunjukkan bahwa kalimat ini tentang saya. 市場で、 Adalah keterangan tempat. Artinya di pasar. で、 Menandai lokasi terjadinya tindakan. 貝、 Adalah objek. Yaitu barang yang dibeli. を、 Adalah partikel objek. Menandai. 貝、 Sebagai yang dibeli. 買います。 Adalah predikat. Artinya membeli. Cara mudah mengingatnya. 貝、 Itu bentuk kerang. Jadi hampir semua kata dengan kanji ini berhubungan dengan kerang atau nama yang memakai unsur kerang. Terakhir, 石、 kanji ini awalnya menggambarkan batu yang ada di bawah tebing. Karena itu, bagian atasnya terasa seperti tebing, dan bagian bawahnya seperti batu yang berdiri di bawahnya. Cara baca onyomi. 石、尺、国。
Cara baca kunyomi. 石、 Contoh pertama. 石川、 Dibaca. 石川、 Ini nama tempat. Nama diri boleh dilihat. Tapi untuk belajar kanji kamu fokus ke 石、 nya. Contoh kedua. 石組、 Dibaca. 石組、 Artinya susunan batu. Ini kata yang cukup natural untuk benda konkret. Contoh ketiga. ロゼッタ石、 Dibaca. ロゼッタ石、 Artinya batu Rosetta. Ini nama benda sejarah yang terkenal. Contoh keempat. 石器時代、 Dibaca. 石器時代、 Artinya zaman batu. Di sini kamu lihat bacaan on muncul dalam kata tetap. Kalimatnya. 庭に大きい石があります。 Artinya. Di taman ada batu besar. 庭に、 Adalah keterangan tempat. Artinya di taman. に、 Menandai lokasi keberadaan. 大きい、 Adalah kata sifat yang menerangkan. 石、 Artinya besar. 石 Adalah subjek yang dibicarakan, yaitu batu. が、 Adalah partikel subjek. Menandai bahwa 石、 lah yang ada. あります。 Adalah predikat. Artinya ada atau terdapat. Tips kecil. Kalau kamu melihat, 石、 bayangkan benda keras yang diam dan berat. Lalu ingat bacaan dasarnya. 石、 Untuk membuat kalimat sederhana, kamu bisa pakai pola S plus partikel plus K plus O plus partikel plus P. Seperti contoh yang baru kita baca. Jadi kamu bisa mulai dari siapa yang melakukan. Lalu kapan atau di mana. Lalu apa objeknya. Lalu akhirnya kata kerjanya. Hari ini kamu belajar. で、 Untuk beras dan Amerika. 貝、 Untuk kerang. Dan 石、 untuk batu. Kalau kamu hafal bentuk, asal, dan satu kata contoh dari tiap kanji, membaca akan terasa jauh lebih mudah. Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。